penampakan kita lihat itu ada ya, bisa di misalnya. RSUD dokter ya. Sudah masuk. RSUD sebentar. Bentar dokter Andri mau masuk. RSUD misalnya. Ini dia sudah. Sudah dok. Gimana masalah? Ini Iya. ya. Langsung. Maaf ya, Dok. Oh gitu. Nah, ini penampakannya ya. Sudah. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat. Kembali lagi bersama saya Ayu Kinasi di Pojok PKRS. Podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Bertepatan dengan Hari Osteoporosis Sedunia diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan kesehatan tulang dan juga tentang bahaya osteoporosis. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang hebat dan keren yang merupakan salah satu dokter spesialis orto terbaik di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Beliau adalah Dr. M. Amdre SPOT. Selamat siang dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Ayu sehat juga? Sehat dokter, alhamdulillah. Ini bertepatan dengan Hari Osteoporosis Sedunia ya dok ya? Iya. Oke, boleh dijelaskan dulu dokter mungkin apa sih osteoporosis itu dokter? Ya. Jadi osteoporosis itu kita sering mendengar ya di keseharian kita, di TV, di media sosial, bahkan sehari-hari kita sering mengucapkan osteoporosis. Sebenarnya osteoporosis itu suatu keadaan yang lebih spesifik mengenai tulang dan sendi ya, terutama pada kita yang berusia lanjut ya, seperti itu. Jadi secara awam bisa didefinisikan sebagai kerapuan tulang. Itu secara umumnya seperti itu, Mbak Ayu. Oh baik dokter. Ya. Untuk berapa jenisnya bisa dibedakan mungkin Ya. dokter apa itu? Jadi kalau osteoporosis itu secara garis besar kita membagi atas dua ya. Biasanya osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder ya. Kalau osteoporosis primer itu biasanya timbul secara alami. Jadi kita tanpa ada penyebab, tanpa ada penyakit, tanpa ada gangguan ataupun efek samping minum obat, tidak ada trauma, karena usia aja. Jadi memang faktor utama itu adalah usia, di mana osteoporosis primer ini paling sering terjadi pada wanita, di mana wanita pada usia-usia memasuki usia menopause, bahkan pasca menopause itu dengan menurunnya kadar estrogen di dalam darah itu secara tidak langsung juga mempengaruhi metabolisme tulang. Jadi tulang-tulang pada wanita itu biasanya lebih cenderung rentan untuk menderita keadaan osteoporosis dibandingkan pasien-pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Mungkin seperti itu, Mbak Ayu. Berarti ya. Betul ya dok, ada perkataan bahwa wanita itu berisiko lebih tinggi terkena osteoporosis daripada pria. Iya, benar. Bahkan memang lebih dini menderita osteoporosis itu banyak dialami oleh wanita dibandingkan pria. Kalau pria itu juga bisa mengalami osteoporosis, tetapi usianya biasanya lebih lanjut dibandingkan pada saat wanita mulai menderita osteoporosis. Mungkin seperti itu, Mbak Ayu. Oh baik dokter. Ya. Untuk tanda dan gejala yang timbul dokter? Ya, ini penting sekali ya, karena memang gejala yang timbul pada osteoporosis biasanya tidak dirasakan sampai nyeri ringan, bahkan sampai nyeri berat sekalipun, bahkan berakhir menjadi suatu patah tulang atau kita sebut sebagai fraktur ya. Kalau gejala-gejala yang paling ringan biasanya sering dirasakan pada sakit pinggang. Kalau sakit pinggang sering cokot-cokot di daerah tulang belakang, itu biasanya itu tanda-tanda awal di mana ya, pada metabolisme tulang belakang itu terjadi penyerapan kalsium oleh tubuh karena tubuh sudah mengalami osteoporosis seperti itu. Jadi kita sebut sebagai mikrofraktur. Jadi memang rasanya seperti kita encok seperti itu, tetapi secara lebih detail itu sudah merupakan awal suatu keadaan osteoporosis seperti itu, Mbak Yu. Berarti benar ya dok, ada perkataan osteoporosis ini silent disease ya dok ya? Silent disease, betul. Kapan dia menjadi silent, kapan menjadi tidak silent gitu ya. Sebenarnya tidak ada harus ditakutkan dengan keadaan osteoporosis, karena memang osteoporosis ini ada suatu keadaan ini memang keadaan di mana kondisi tulang menjadi lebih rapuh.
pada saat dia menjadi rapuh, dia itu lebih rentan mengalami patah tulang dengan trauma-trauma yang tidak terlalu berat. Jadi tidak harus ditabrak mobil atau tabrak sepeda motor gitu ya. Jadi kadang-kadang trauma ringan di rumah, misalnya kepleset atau salah gerak itu sudah gampang menjadi fraktur. Hanya di situ bedanya. Jadi sebenarnya dia tidak menjadi silent lagi. Jadi dengan keadaan yang sudah rapuh, dia menderita trauma, kok patah seperti itu ya. Padahal yang kita tahu kalau patah tulang itu kan traumanya harus berat gitu ya, kecelakaan sepeda motor, jatuh ataupun trauma-trauma berat yang lain seperti itu, Mbak. Oke. Dokter, untuk pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi osteoporosis itu apa saja, Dok? Untuk pemeriksaan osteoporosis sebenarnya yang paling akurat adalah pemeriksaan biopsi tulang. Jadi pada saat kita melakukan biopsi tulang itu kita mendapatkan data akurat paling bagus untuk menentukan keadaan osteoporosis seseorang. Tetapi ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya memang sangat akurat, tetapi kerugiannya ini merupakan salah satu tindakan invasif. Jadi pasien harus mengalami operasi kecil gitu ya, hanya untuk mendapatkan tindakan biopsi untuk menentukan status tulangnya. Tetapi ada alat lain yang lebih praktis penggunaannya dan bisa menentukan derajat keadaan osteoporosis seseorang, namanya bone densitometry. Mungkin kita masih belum memiliki alat itu. Nanti ke depan apabila kita memiliki alat itu, penggunaannya sangat simpel. Kita hanya meletakkan kaki kita ke alat, itu nggak nyampe 1-2 menit, hasilnya langsung keluar dalam bentuk angka. Biasanya angka itu minus sampai plus gitu ya. Batasnya minus 2,5 itu sudah dianggap sebagai suatu keadaan osteoporosis. Kalau minus 1 itu biasanya dianggap sebagai osteopenia. Osteopenia dan osteoporosis itu merupakan suatu keadaan yang mirip ya. Kalau osteopenia mungkin kerapuhannya di bawah normal, tetapi belum sampai kepada keadaan osteoporosis ya. Sementara untuk tulang-tulang yang lebih kuat nilainya harus di atas 0 ya, 0, 1, 2 dan ke atas seperti itu. Berarti dari sana nanti bisa ditentukan terapinya ya, Dok, untuk penanganannya. Betul. Biasanya nanti minimal kita mendapatkan data melalui bone densitometry, kita menentukan angka yang didapatkan oleh pasien. Kemudian nanti kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana penata laksana ke depan seperti itu, Mbak. Untuk penata laksananya sendiri bagaimana, Dokter? Ya, penata laksana sebenarnya itu berdasarkan kausa ya. Kausanya seperti apa yang menyebabkan dia menjadi osteoporosis ya. Karena secara umum kita bagi yang seperti tadi, osteoporosis itu ada yang primer, ada yang sekunder gitu ya. Kalau primer berarti kita ke arah apa? Karena memang dalam tubuhnya sendiri sudah mengalami hormon estrogen yang menurun, jadi memang metabolisme kalsiumnya sudah sangat terganggu. Biasanya kita menggunakan terapi yang sifatnya hormonal seperti itu. Selain itu juga kita memberikan tambahan-tambahan suplemen untuk kalsium tulangnya. Di sisi lain, tindakan-tindakan pemberian obat-obatan juga harus disertai dengan tindakan-tindakan yang lain, misalnya melalui fisioterapi ya, di mana fisioterapi ini sangat penting dalam mendukung pemulihan suatu keadaan yang namanya osteoporosis. Dengan fisioterapi biasanya nanti akan dilakukan latihan atau exercise yang mengenai otot maupun sendi. Ya, secara tidak langsung otot-otot dan pergerakan sendi itu akan membantu untuk memperkuat tulang dengan cara apa? Dengan cara menjaga stabilitas metabolisme yang ada dalam tulang. Karena memang apabila kita tidak banyak bergerak, lebih banyak pasif, itu juga bisa terjadi keadaan yang disebut sebagai atrofi otot, dan biasanya atrofi otot pun akan berlangsung dan akan disertai oleh keadaan tulang yang rapuh, osteoporosis seperti itu. Contoh misalnya kita berbaring yang lama pada penyakit-penyakit kronis, kurang bergerak, itu secara mekanik saja sudah mempengaruhi
kejadian osteoporosis gitu ya. Monggo ya. Baik dokter. Iya. Dokter ada pertanyaan di IG dokter. Ya silakan. Ini dari Mbak Nianing Tias. Iya. Dokter bisa dijelaskan perbedaan antara osteoporosis dan osteoartritis? Oh iya. Apakah gejalanya dan pengobatannya sama dok? Ya, memang mirip ya, osteoporosis, osteoartritis ya, itu memang suatu keadaan yang depannya ada osteo, cuman belakangnya porosis dan artritis ya. Kita bagi dulu, kalau osteoporosis itu apa? Balik lagi ke per definisi tadi. Biasanya kita melihat osteoporosis itu adalah kepadatan tulang. Jadi tulang apapun dari mulai ujung, tengah sampai bawah itu adalah tulang, kita melihat densitasnya. Jadi kadar kepadatan tulang kita lihat seperti itu. Kalau itu turun, kepadatannya menjadi rapuh, itu kita sebut sebagai keadaan osteoporosis seperti itu. Sedangkan osteoartritis itu lebih ke arah dekat sendi. Osteo tulang, artritis sendi. Jadi memang tulang yang mana? Tulang yang berada di sendi seperti itu. Jadi osteoartritis itu lebih ke arah inflamasi yang berada pada sendi seperti itu. Mungkin kemiripannya itu sama-sama dialami oleh mereka yang berusia lanjut. Jadi orang-orang dengan osteoartritis itu biasanya kan usianya lanjut 50, 60, 70 tahun ya. Dengan sendirinya pada saat kita periksa densitas tulangnya itu juga menyertai ya gitu ya. Walaupun memang tidak ada hubungan yang langsung, tetapi karena usianya sudah sama-sama lanjut, pada saat kita periksa dua hal ini bisa saling timbul gitu ya. Jadi dia menderita osteoartritis, begitu diperiksa tulangnya juga dia mengalami osteoporosis ya. Cuman biasanya osteoartritis ini dialami oleh sendi-sendi tertentu, sendi lutut, sendi pinggul gitu, tidak semua sendi. Sedangkan osteoporosis itu seperti kita ketahui tadi, dia merupakan silent disease. Jadi semua tubuh itu sudah mengalami penurunan densitas ataupun sudah rapuh seperti itu. Cuman mungkin osteoporosis itu keluhannya sangat berbeda sama osteoartritis ya, karena dia silent disease. Tetapi dia diam-diam silent, tapi sudah memberikan perubahan dalam struktur pada kepadatan tulang ya. Dia akan stop menjadi silent, menjadi sesuatu yang jadi masalah apabila tulang yang rapuh tadi mengalami patah, trauma gitu ya, seperti itu. Oke, baik dokter. Untuk penanganannya sama dok? Penanganannya itu relatif sama secara umum. Maksud saya penanganannya itu tujuannya membuat pasien ini kembali ke kualitas hidup seperti semula. Itu tujuan kita seperti itu. Kalau penanganannya biasanya kita melihat dari apa akibatnya seperti itu ya. Kalau sudah osteoartritis biasanya yang mengalami degeneratif atau masalah itu pada sendinya saja gitu ya. Jadi nggak cuma tulang tapi sendinya juga sudah mengalami kerusakan. Biasanya penanganannya lebih ke arah sendi supaya sendi itu bisa bergerak lagi, berfungsi kembali tanpa rasa nyeri seperti itu. Kalau osteoporosis sendiri penanganannya sangat suportif gitu. Jadi kadar kerapuhan tulang ini kita jaga agar tidak menjadi lebih buruk ya, minimal dia bisa lebih baik ya. Misalnya nilainya 0, misalnya nilainya minus 2,5 dengan pengobatan yang baik, melalui fisioterapi, kita harapkan kepadatan tulangnya tuh terjaga, tidak sampai bertambah turun seperti itu. Baik, sangat jelas sekali dokter. Begitu ya Mbak Nia ya. Ada pertanyaan lagi dok dari sepeda tuh. Siang dok, mohon izin bertanya, apa bedanya osteoporosis dengan rematik? Ya, rematik ya, osteoporosis sama rematik ya. Rematik itu sebenarnya bahasa yang sangat luas sekali ya. Kita memiliki gejala sendi segala macam kita sebut sebagai rematik. Kita badannya mungkin nggak hangat atau apa kita sebut sebagai rematik ya. Sedangkan di medis sendiri, rematik sendiri banyak itu, bisa rheumatoid arthritis, rheumatoid yang lain seperti itu. Jadi intinya osteoporosis itu kena pada tulang semua. Tetapi kalau rematik segala macam biasanya ke arah sendi dan ke arah metabolik yang berasal dari luar tulang seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, banyak sekali pertanyaannya itu. Ya, silakan kita berbagi, sama-sama belajar ya. Iya, dari Denny. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, mohon maaf kalau keluar dari topik.
tapi masih tentang tulang. Siap. Sering mengalami nyeri pada tulang tumit ketika bangun tidur. Nah, ini Oh kenapa? iya, benar sekali Mbak Deni. Mas kayaknya nih, Dok. Mas Deni. Oke, Mas Deni, maaf ya. Karena pertanyaannya sangat spesifik itu, Mas Deni. Karena memang nyeri pada tumit seperti ditusuk pada tumit timbul pada pagi hari bangun tidur, kemudian bisa hilang sendiri berapa saat setelah kita jalan mungkin bisa hilang. Tapi pada sebagian kasus itu menetap ya seperti itu. Jadi rasanya seperti ditusuk-tusuk duri seperti di daerah tumit seperti itu. Bisa kanan, bisa kiri. Tetapi ini kita sebut sebagai plantar fasciitis atau calcaneal spur kalau memang dia sudah kronis ya seperti itu. Kalau plantar fasciitis itu memang bahasa yang lebih umum, tapi apabila sudah kronis itu sudah terbentuk suatu pengapuran pada tulang yang tadi yang ada di telapak kaki. Itu kita sebut sebagai calcaneal spur seperti itu. Dari prevalensi itu memang banyak diderita oleh wanita dibandingkan pada pria. Mungkin perbandingannya 10:1 atau 10:2 seperti itu, Mas Deni. Tetapi ini sebenarnya penanganannya sangat-sangat gampang gitu ya. Tidak perlu obat, tidak perlu suntik ya. Kita hanya mengkoreksi bagaimana sudut kaki kita gitu ya. Jadi pada beberapa pasien kita menangani ini dengan cara advice aja untuk supaya pasien menggunakan alas kaki ya. Jadi hanya 2 faktor dalam alas kaki itu. Gunakan hak yang lebih tinggi atau sol yang lebih tinggi. Yang kedua, cari bahan yang empuk, bisa dari latex atau dari karet seperti itu. Makin keras makin jelek, makin rata makin jelek gitu ya. Usahakan nanti alas kakinya ini belinya 2, yang satu untuk dipakai di dalam rumah, satu untuk di luar rumah seperti itu. Jadi diharapkan dengan menggunakan alas kaki yang sesuai itu sudut kaki akan berubah ya, jadi lebih ke arah seperti apa ya, jadi lebih arah tinggi seperti itu. Jadi kita harapkan sudutnya lebih tinggi, bahannya cari yang empuk. Udah itu aja dulu. Nah, obat-obatan hanya sedikit menyertai gitu ya, bahkan sebagian besar tanpa obat. Jadi hanya menggunakan alas kaki yang sesuai itu hilang penyakitnya. Cuman hilangnya tidak mungkin sehari 2 hari, Mas Deni. Itu butuh waktu, bisa seminggu, bisa 2 minggu seperti itu. Nah, tapi kalau ini dibiarkan terus menerus, nanti dia berlanjut kronis. Nah, pada saat kita melakukan ronsen itu sudah timbul taji seperti jalu di telapak kaki. Nah, itu diagnosanya sudah menjadi calcaneal spur seperti itu ya. Nah, dari beberapa pasien sudah 15 tahun lebih kita di rumah sakit, saya baru menemukan 1 pasien yang dioperasi untuk kasus ini. Yang lainnya bisa sembuh dengan cara-cara yang konservatif, menggunakan sendal, bahkan cuma fisioterapi atau obat saja sudah lebih dari cukup. Mungkin seperti itu, Mas Deni. Baik dokter, ini pertanyaan selanjutnya dok dari Eni Mutmainah. Ya, silakan. Apakah orang dengan BB ideal juga bisa terkena osteoporosis? Kalau iya, pencegahan dari apa yang sebaiknya dilakukan dan olahraga seperti apa yang paling efektif, kardio atau weight training, dokter? Iya. Berat badan itu secara nggak langsung memang membantu kita untuk lebih sehat ya, dibandingkan kita senang kalau ada pasien dengan berat badan ideal dibandingkan yang overweight atau obese seperti itu ya, dimana memang pada keadaan obese itu memang hormonnya berbeda. Biasanya obese itu tulangnya lebih rapuh gitu ya dalam keadaan umum. Tetapi kita membahas untuk osteoporosis sendiri dalam keadaan normal, kita tuh akan bertambah usia. Jadi dengan bertambahnya usia 50, 60, otomatis tulang kita tuh akan menuju ke arah osteoporosis walaupun derajatnya tidak berat seperti itu. Hal-hal yang membantu salah satunya seperti tadi, kita hidup sehat ya, makan bergizi, olahraga apapun tidak masalah ya, olahraga repetitif, kardio, isotonic latihan, isotonic exercise, isometric exercise itu nggak ada masalah, itu bagus semua kalau menurut saya gitu ya. Cuman olahraga itu disesuaikan dengan usia ya. Kalau usia masih muda mungkin kita bisa melakukan olahraga apa saja yang kira-kira kita mau gitu ya. Tetapi pada saat usia kita beranjak lanjut, umur 50, 60, mungkin olahraganya kita bisa lebih selektif ya. Kita menggunakan olahraga yang kira-kira sesuai dengan kita gitu ya. Mungkin olahraga yang ritmenya tinggi,
yang olahraga anaerobik itu tidak terlalu dianjurkan nih, karena memang itu tidak sesuai untuk usia ya. Kalau untuk semangat mungkin bisa nggak ada masalah ya. Saya yakin kalau orang yang hobi olahraga dia senang-senang aja melakukan itu, tetapi fisiknya juga harus disesuaikan gitu ya. Jadi intinya kita tuh harus bergerak yang sesuai gitu ya. Jadi motonya adalah kita harus bergerak, tidak boleh diam, karena dengan pergerakan itu membantu tulang sama sendi untuk mencapai posisi yang optimal seperti itu, Mbak. Oh, baik dokter. Ya. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Siap. Dari Mbak Susanti. Ya. Selamat siang dokter. Mau Siang, izin Mbak. bertanya. Ya. Latihan apa yang terbaik untuk kesehatan tulang dan makanan apa yang kaya kalsium selain susu dok? Iya. Kalau olahraga seperti yang tadi saya ucapkan itu, saya membagi olahraga apa ya? Saya jujur senang olahraga. Nah, kalau yang nanya ini ya, barusan Mbak yang bertanya usianya bisa lebih spesifik, saya bisa kasih jelaskan. Tetapi intinya begini ya, olahraga yang baik untuk tulang sama sendi secara umum itu adalah olahraga yang posisi badannya itu adalah horizontal, bukan vertikal gitu ya. Nah, apa itu olahraga horizontal? Biasanya tuh berenang atau nyemplung di air deh seperti itu. Nah, itu lebih bagus dibandingkan posisi badan yang vertikal. Rata-rata olahraga semua posisi badan kan vertikal. Lari, kita jogging, kita main tenis, badminton, yoga atau segala basket, volley, seluruhnya adalah olahraga vertikal seperti itu. Dimana pada saat posisi vertikal itu memang impact ke tulang kita tuh lebih berat dibandingkan dengan posisi yang horizontal seperti itu. Tapi itu secara ekstrimnya. Apakah olahraga yang posisi badan vertikal itu lebih jelek dari horizontal? Tidak juga gitu. Sesuai dengan usia, apabila dilakukan dengan baik itu nggak ada masalah sebenarnya. Semua olahraga itu disesuaikan dengan individu masing-masing, tidak sama. Saya misalnya lebih senang olahraga main tenis misalnya. Kenapa? Ya karena kebetulan komunitas saya banyak di tenis misalnya seperti itu. Saya disuruh berenang, kemungkinan besar saya nggak punya teman. Kalau saya berenang sendiri lebih bahaya kan gitu. Jadi kita mengukur dengan apa yang lebih sesuai untuk kita, Mbak, gitu ya. Cuman sekali lagi di olahraga itu kita prioritaskan porsinya sesuai dengan individu masing-masing, tidak sama satu orang sama orang lain. Misalnya ada olahraga tertentu yang lagi FOMO gitu, kita ikut, mungkin olahraga sebagai rekreasional itu baik ya, tetapi mungkin untuk yang lain itu kurang sesuai. Contohnya seperti itu. Kalau untuk makanan, saya rasa selagi usia kita masih produktif, kita makan sehat apapun, itu penyerapannya akan baik ya, kecuali kita memiliki keadaan-keadaan khusus, di mana kita sudah makan yang mengandung kalsium dengan baik, tapi penyerapannya kok nggak bisa. Itu bisa pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi pada usia muda, kalau kita makan yang cukup, makan ikan, tempe, telur, tahu, susu, itu kan mengandung kalsium. Insya Allah mungkin kalsiumnya akan bisa cepat terserap oleh tubuh kita. Ini yang sangat berbeda pada saat kita sudah usia 50-60, ibu-ibu yang sudah menopause seperti itu. Jadi hormonnya sudah menurun jauh dibandingkan pada saat muda. Jadi pada pasien seperti ini, makan minum yang mengandung kalsium tinggi, belum tentu kalsium itu bisa diserap dengan baik oleh tubuh, karena untuk menyerap kalsium juga butuh yang lain ya. Jadi tidak mungkin kalsium tanpa ada apa-apa langsung masuk ke tulang tuh, tidak seperti itu prosesnya, agak lebih rumit gitu, Mbak. Lebih rumit ya. Ternyata saya kira juga mikirnya langsung masuk gitu kalsiumnya. Iya, justru kalsium tuh banyak dibuang. Nah, bahkan kita konsumsi kalsium katakanlah berapa gram per hari, berapa miligram per hari, itu bisa aja penyerapannya berbeda-beda gitu ya. Pada orang tertentu penyerapannya bisa sampai 10%, 20%, 30%. Nah, kalau nggak terserap seperti apa? Dibuang lewat urin dan feses gitu ya. Justru itu memberikan beban tersendiri bagi saringan kita, ginjal seperti itu. Ginjal kita akan bekerja lebih berat seperti itu. Dia harus membuang semua yang tidak diserap oleh tubuh gitu ya. Jadi memang harus sesuai. Kalau ke anak-anak juga sama, Dok? Anak-anak beda. Anak itu adalah manusia yang sedang tumbuh kembang. Wah, itu sangat-sangat baik ya. Makanya di anak-anak itu kan
kita sangat-sangat penting untuk memantau tumbuh kembang itu, karena anak-anak tuh sangat baik. Asupan yang bergizi itu sangat berdampak sangat positif untuk anak-anak gitu, karena penyerapannya bagus, dia butuh tumbuh dan kembang seperti itu. Beda sama orang yang sudah tidak anak-anak lagi seperti itu ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Pujastutik dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak. Mau tanya apakah rematik bisa menular dan olahraga apa yang aman untuk rematik? Kan ada pertanyaan juga dok. Kalau mandi malam bikin rematik itu mitos atau fakta dokter? Sebenarnya untuk menjawab rematik mitos atau fakta itu secara umum saya bilang itu sebagai mitos ya. Karena memang rematik itu per definisi memang sangat luas gitu ya. Kita merasa badan kita agak pegel-pegel, kita sudah ngomong sebagai rematik. Tetapi rematik sendiri kita harus memeriksakan namanya rheumatoid arthritis, rheumatoid faktor ya dalam pemeriksaan lab ya. Harus dibuktikan sama itu. Dan beberapa pasien yang mengeluh rematik kita cek hasilnya negatif ya. Jadi tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi seperti kita masuk angin kayak gitu ya. Mungkin secara ilmiah kita agak susah membuktikan, walaupun dalam klinis habis itu orang masuk angin dikerok langsung enak kan gitu ya, seperti itu. Kalau rematik sendiri seperti itu saya rasa. Mandi malam itu beberapa orang merasa nyaman aja mandi malam menggunakan air dingin atau air hangat gitu ya. Jadi kalau saya secara umum itu tidak ada masalah. Menular nggak dok? Nggak menular, tidak menular ya. Olahraga apa yang aman untuk rematik dok? Gini, kalau sekali lagi kalau rematik mungkin konotasinya ke arah tulang sama sendi ya, sendi biasa seperti itu. Usahakan olahraganya tuh jangan yang memberikan impact ataupun beban yang berat terhadap sendi gitu ya. Misalnya olahraga yang sifatnya aerobik atau loncat-lompat seperti itu kan memberikan impact yang besar terhadap sendi ya. Biasanya kita menganjurkan coba cari olahraga yang lebih impact terhadap sendi lebih ringan. Dalam artian bukan yang terkejut-kejut seperti itu. Seperti gerakan senam itu baik, yoga itu bagus seperti itu ya. Dia dari segi kelenturan dapat, tetapi tidak memberikan impact yang bersifat kejut terhadap sendi gitu ya. Sebenarnya sendi-sendi tubuh itu banyak ya, dari mulai lutut sampai tulang belakang seperti itu. Kalau lutut mungkin efeknya kesannya kok banyak yang sakit lututnya, tetapi pada beberapa kasus itu justru yang paling lebih serius itu adalah impact yang mengenai tulang belakang seperti itu, dan kasusnya lumayan banyak seperti itu, dan penanganannya biasanya lebih susah tulang belakang dibandingkan sendi-sendi yang lain seperti itu. Baik dok, ini dari Sobat Sehat kayaknya sudah ada pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ini dok. Boleh. Bagaimana pencegahannya dokter? Pencegahannya ini secara umum saya memberikan nasihat buat kita semua. Pencegahan itu secara umum itu kita tetap harus hidup sehat ya, hidup sehat seperti itu. Hindari makanan-makanan yang kurang baik, hindari merokok, hindari begadang gitu ya. Jadi makanan yang baik semua, lakukan olahraga secara rutin dan benar. Pilih makanan-makanan yang sesuai untuk kita sendiri seperti itu. Pilihlah olahraga yang paling sesuai untuk kita. Gitu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada satu pertanyaan lagi. Masih ada, monggo silakan. Monggo. Sebentar dok. Sebentar, masih dilihat kan? Iya. Baik. Bentar dok. Dari banyak yang tanya ini dok, Dokter Andri terkenal nih kayaknya. Sudah. Kita saling berbagi. Iya, berbagi ilmu ya dok ya. Belum masuk kayaknya pertanyaannya. Ini kalau ada dua pembicara lebih bagus. Iya. Ibu. Berhalangan. Iya. Dua pertanyaan. Oke. Belum masuk. Ini sudah ada foto. Ini dari Sofi Sulusia. Mbak Sofi, ya silakan. Kenapa osteoporosis rata-rata diderita sama usia lanjut? Apakah osteoporosis juga penyakit turunan dok? Oke, ini dari Mbak Sofi ya. Ini pertanyaan yang paling
yang paling bagus ya. Jadi memang kenapa osteoporosis sering terjadi pada usia lanjut ya? Ini harus kita bedakan ya. Usia lanjut itu biasanya agak relatif ya. Ada orang 60 masih kelihatan tidak lanjut, 50 juga tidak lanjut. Tetapi patokannya itu kalau kita lanjut itu biasanya pada saat wanita ya, khususnya wanita sudah mengalami menopause ya. Pada menopause itu hormon yang tadi yang seperti saya terangkan, hormon estrogennya itu sudah menurun ya, di mana hormon estrogen itu bertanggung jawab untuk membantu metabolisme tubuh agar kalsium ataupun mineral yang kita konsumsi yang mengandung pada makanan yang kita makan itu bisa masuk ke dalam tubuh sehingga masuk ke dalam tulang sehingga kepadatan tulang kita itu menjadi lebih terjaga, tidak cepat osteoporosis ya. Sedangkan katakanlah sama-sama ya, ada satu pria umurnya 60, satu lagi ibu-ibu 60, tapi begitu kita periksa kepadatan tulangnya menggunakan alat densitometri yang tadi, itu yang satu sudah minus 2,5, bapaknya kita cek kok masih 1 atau cuma 0 seperti itu kan, kok bisa beda padahal usianya sama gitu ya. Itu yang bisa menjelaskan secara definisi yang seperti tadi, berarti ibunya sudah mengalami osteoporosis primer gitu ya, tanpa sebab trauma, tanpa sebab makanan atau efek samping, dia sudah mengalami osteoporosis. Itu tadi ya. Jadi dia itu hormonnya sudah mulai turun, dari mulai dia saat dia menopause sampai detik itu dia makin turun seperti itu ya. Bahkan wanita-wanita yang mengalami penyakit-penyakit kandungan itu bisa lebih cepat mengalami osteoporosis ya. Jadi dia belum umur 50, masih umur 40-an diperiksa sudah mengalami osteoporosis seperti itu. Setelah kita cek lagi kenapa kok usia 45 sudah osteoporosis, ternyata pernah mengalami operasi-operasi kandungan seperti itu. Kan memang dalam wanita itu hormon sangat-sangat vital gitu ya. Hormonnya sudah tidak ada atau sudah berkurang ya, secara nggak langsung metabolisme semua, tidak cuma osteoporosis, semuanya berpengaruh ya, termasuk hormon-hormon yang lain untuk kesegaran, untuk kekencangan kulit dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Khusus hari ini kita bicara tentang osteoporosis, ya itu tadi terpengaruh. Nah, kita lihat bapak-bapak umur 60, kadang umur 70 pun kadang-kadang tulangnya masih bagus gitu ya. Karena untuk hormon estrogen tidak terlalu berpengaruh pada laki-laki seperti itu. Iya, betul. Ya. Cukup menyenangkan menjadi wanita. Iya, berbahagialah. Ini pertanyaan selanjutnya dokter, jadi dari Canif Toyota Probolinggo. Ya, siap. Untuk pasien HD, apakah osteoporosis bisa lebih cepat terjadi meskipun usia belum lansia? Bagaimana cara antisipasi supaya mengurangi osteoporosis pada pasien HD? Ya, oke. Nah, kalau ini terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi pasien-pasien HD hemodialisa ya. Ini sebenarnya hemodialisa itu kan suatu keadaan di mana ginjal itu sudah fungsinya sudah terhitung gagal ya, makanya diperlukan tindakan hemodialisa. Lah, seperti kita lihat dulu, kita harus paham dulu kenapa HD. Berarti fungsi ginjalnya itu sudah jauh berkurang. Dengan fungsi ginjal yang berkurang seperti itu, banyak hal yang terjadi pada tubuh kita manusia ya. Contohnya saringannya itu sudah tidak berfungsi secara baik, kalsium segala macam akan cepat terbuang. Kadang yang terbuang itu nggak cuma kalsium, semuanya, albuminnya, semua hal-hal berbaik itu pada hilang semua gitu ya. Makanya dilakukan HD. Tetapi untuk masalah tulang itu juga sebenarnya jangan terlalu dikhawatirkan ya, masalah seperti ini. Pasien dengan riwayat HD itu juga tetap bisa memiliki tulang yang sehat, tidak osteoporosis. Asal tadi kita harus bisa mendeteksi dulu keadaan tulangnya dari awal. Ya, misalnya kita bertanya kira-kira selama ini keluarnya apa seperti itu. Karena kita fasilitasnya masih belum memadai, dari keluar kita bisa lihat, aduh pinggangnya udah mulai agak pegel-pegel seperti itu. Nah, kita anggap pegel-pegel pada pinggang itu adalah suatu keadaan mikrofraktur, patah tulang secara mikroskopis seperti itu. Jadi tulang-tulang itu sudah agak berat menahan beban, jadi dia ada patah mikro, jadi secara mikroskopik, bukan patah tulang seperti biasa. Dari situ biasanya kalsium akan terus keluar dari tulang dan akan kebuang lewat urin. Nah, kita bisa mengecek tidak cuma dari densitas atau kepadatan tulang, tapi dari urin kita bisa cek semua
berapa besar kalsium yang terbuang, berapa besar kalsium yang berada dalam darah, sampai akhirnya kita bisa menentukan kepadatan tulangnya sendiri seperti itu. Apabila kita menemukan suatu keadaan osteoporosis, kita kembali lagi ke keadaan awal pasien, usianya seperti apa. Wah, usianya masih 40, laki-laki, sudah osteoporosis. Wah, itu kan keadaan yang tidak lazim seperti itu. Mirip seperti kita ketemu sama anak laki-laki umur 25 tapi rambutnya sudah ubanan semua. Itu kan tidak sesuai gitu ya. Jadi seperti itu kita harus tanganin dulu problemnya. Tetapi pada kasus ini problem yang paling berat, problem utama saya rasa tuh masalah hemodialisanya, HD-nya, dan itu memang sangat penting. Kalau osteoporosis seperti tadi saya katakan, itu memang silent disease. Dia itu sebenarnya tanda kutip bahayanya kapan? Pada saat kita mengalami trauma, kita jatuh, kita kepleset segala macam, risikonya lebih tinggi untuk mengalami fraktur dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengalami osteoporosis. Beda di situ. Bedanya tulang orang osteoporosis itu lebih rapuh dibandingkan tulang yang tidak osteoporosis seperti itu. Tapi osteoporosis sendiri jangan pernah ditakutin, tenang aja. Saya dari umur 30, saya pribadi, saya mengalami osteopenia. Jadi saya tuh sudah level saya sedikit di bawah osteoporosis. Ya, kalau sudah tahu seperti ini, yang pertama kita harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau jatuh atau trauma, risiko patah lebih besar seperti itu. Tetapi hal yang lain apa? Kita usahakan olahraga rutin, minum susu teratur seperti itu, memeriksakan medical check up secara teratur. Jadi kita bisa mengontrol gitu ya arahnya seperti apa untuk tulang begitu. Iya, baik. Iya, terima kasih Pak. Dokter. Ya. Dokter mungkin ada closing statement atau pesan khusus untuk masyarakat sehat di Kota Probolinggo, Dok? Pesan saya sebenarnya ini untuk pengingat saya pribadi gitu ya. Untuk menjadi sehat dalam hal osteoporosis itu sebenarnya sangat gampang ya. Kita di Probolinggo ini alhamdulillah cuacanya cerah, kita bisa mendapatkan sinar matahari dengan gratis, dengan tanpa susah payah, dan matahari pagi itu sangat bagus gitu ya. Nah, dia bisa mengaktifkan vitamin D3 dalam tubuh, yaitu akan membantu untuk menjaga metabolisme tulang gitu ya. Lakukan olahraga yang teratur, disesuaikan sama kebutuhan, makan minum yang sehat, hindari rokok, hindari begadang kalau tidak perlu, dan harus happy, ya gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Always happy. Always happy. Terima kasih, ya, terima dokter. kasih, Luar biasa sekali penjelasan dari Dokter Andri, sungguh sangat mendetail dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih pada sobat sehat Kota Probolinggo. Saya Ayu Kinasi dan narasumber kita yang hebat, Dokter Andre, SPOT. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat selanjutnya ya, Dok. Amin. Demikian Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo siang ini. Jangan lupa untuk selalu melihat jadwal live kita, nanti akan ada narasumber-narasumber yang lainnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.